Ikhwanus Shafa. Ikhwanus Shafa kependekan dari Ikhwanus Shafa wa kullan al-wafa wa ahlul hamdi wa ibnal majdi. Artinya, persaudaraan suci murni, sahabat yang setia, orang-orang terpuji, dan putra-putra kemuliaan. Nama tersebut diambil dari sebuah cerita dalam Khalilah wa Dimnah, di mana sekelompok hewan berperilaku sebagai sahabat setia sehingga lolos dari jerat pemburu. Ceritanya seekor merpati teman-temannya terjerat dalam jaring pemburu. Bersama-sama mereka membawa jaring untuk yang menjerat itu kepada tikus di dekatnya, yang kemudian menggerogotinya hingga putus. Terkesan dengan tindakan tikus, seekor gagak, kura-kura, dan kijang turut bergabung bersahabat. Setelah beberapa waktu, si kijang yang terjebak oleh jaring, dengan bantuan yang lain, kijang segera dibebaskan. Tetapi kura-kura gagal lari sehingga ditangkap oleh pemburu. Pada akhirnya, kijang membalas budi kura-kura dengan menjadi umpan dan mengalihkan perhatian pemburu. Sementara tikus dan yang lainnya membebaskan kura-kura. Setelah itu, hewan tersebut ditetapkan sebagai Ikhwanus Shafa. Dalam persaudaraan ini, diri dilupakan. Semua saling membantu, semua bergantung pada bantuan dan nasihat masing-masing. Dan jika salah satu saudara melihat bahwa akan baik bagi yang lain jika ia mengorbankan nyawa untuknya, ia dengan rela memberikannya. Ikhwanus Shafa ini termasuk kelompok misterius. Ada sejumlah teori mengenai kelompok persaudaraan ini. Meskipun beberapa anggota Ikhwan dikenal, tidak mudah untuk mengetahui secara pasti siapa atau berapa banyak yang merupakan bagian dari kelompok penulis ini. Para anggota menyebut diri mereka sebagai orang yang tidur di dalam gua, kehadiran intelektual yang tersembunyi. Dalam satu bagian, alasan mereka menyembunyikan rahasia mereka dari orang-orang bukanlah karena takut akan kekerasan duniawi, melainkan karena keinginan untuk melindungi pemberian Tuhan dari dunia. Ada pendapat mereka sadar bahwa ajaran-ajaran esoteris mereka mungkin akan memicu kontroversi, sehingga dipandang lebih baik untuk tetap menyembunyikannya. Beberapa perspektif tentang ide dari Ikhwanus Shafa. Mereka ini Ismaili, Ian Richard Netton dan kawan-kawan. Corak dan model kajian mereka cenderung seperti ajaran esoterisme Ismaili. Yang kedua, mereka ini adalah Sunni Sufi, Goldziher dan kawan-kawan. Rasail berisi hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan berisi referensi tentang Khulafaur Rasyidin, sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh ulama Syiah. Di dalamnya juga terdapat indikasi celaan terhadap Rafidhi, juga penerimaan terhadap ijma'. Isi rasail juga berorientasi Sufisme. Yang lain, mereka ini Mu'tazilah. Ontologi Ikhwan didasarkan pada Neoplatonisme yang menghubungkan gagasan dengan realitas yang lebih tinggi daripada hal-hal yang bersifat indrawi.
Senada dengan aliran Mu'tazilah, mereka menghubungkan kehendak bebas manusia dengan keadilan Tuhan. Yang terakhir, menurut Abu Hayyan At-Tauhidi, beberapa di antara mereka, Abu Sulaiman Al-Busti dikenal sebagai Al-Muqaddasi, Ali bin Harun Al-Zanjani, Muhammad Al-Nahrajuri atau Al-Mihrajani, Al-Aufi, dan Zaid ibnu Rifai. Rasail Ikhwanus Safa. Ciri di antaranya mereka komprehensif, kontekstual, mudah dipahami. Bagian yang pertama tentang matematika, 14 surat, di antaranya bidang aritmatika, geometri, astronomi, geografi, dan musik, serta risalah dalam logika dasar, termasuk isagoge, kategori, interpretasi, analisis. Bagian kedua tentang ilmu-ilmu alam, 17 serat, tentang materi dan bentuk, pembangkitan dan kerusakan, metalurgi, meteorologi, studi tentang hakikat alam, golongan tumbuhan dan hewan, termasuk dongeng. Bagian ketiga tentang psikologi, 10 surat, ilmu-ilmu psikis dan intelektual, hakikat intelek, simbolisme, siklus temporal, esensi mistik cinta, kebangkitan, sebab dan akibat, definisi dan deskripsi. Bagian keempat tentang teologi, 11 surat, ragam sekti agama, keutamaan persaudaraan, kesucian, ciri-ciri keimanan yang sejati, hakikat hukum ilahi, jenis politik, sihir, azimat, dan lain-lain. Tingkatan filsafat menurut aliran ini, yang pertama cinta ilmu, seterusnya paham hakikat, dan yang terakhir berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Ranah kajian filsafat didasarkan kepada matematika, logika, fisika, ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan memasuki ilmu kerohanian, yaitu malaikat-malaikat Tuhan. Ilmu kejiwaan, yaitu mengetahui batin dan jiwa-jiwa yang ada pada benda-benda langit dan benda-benda alam. Seterusnya ilmu politik, politik kenabian, politik pemerintahan, politik umum, politik kekotaan, politik khusus, politik rumah tangga, politik pribadi, akhlak. Yang terakhir, ilmu keakhiratan, yaitu mengetahui hakikat kehidupan di hari kemudian. Filsafat dan agama. Kebijaksanaan filosofis itu berperilaku seperti Tuhan, godlike, sedapat mungkin. Oleh karena itu, secara hakiki tak ada pertentangan serius antara filsafat dan agama, sebab sama-sama bertujuan meniru Tuhan sesuai dengan kemampuan manusia. Keduanya juga mengarah untuk menjadikan seseorang menjadi baik untuk bisa mencapai kebahagiaan dunia akhirat, dan bisa dengan mudah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Perbedaan antara filsafat dan agama berada hanya pada tataran subsidiar, yakni bersangkutan bahasa khusus yang dipakai oleh keduanya. Kontribusi filsafat pada agama. Nilai utama filsafat terletak pada upaya mengungkapkan pengertian tersembunyi
atau batin dari wahyu. Filsafat juga mengajarkan agar manusia tidak berhenti pada makna eksternal, zahir. Hakikat kekufuran, kufur, kekeliruan, kebodohan, dan kebutaan ialah bersikap puas terhadap tafsiran-tafsiran eksternal yang bertumpu pada kesenangan-kesenangan ragawi dan imbalan-imbalan kasat mata. Kelompok ini juga melihat agama sebagai 3 bentuk. Agama adalah fitrah, agama adalah din, agama adalah penyuci jiwa. Memahami kitab suci. Penafsiran Ikhwanus Safa terhadap teks Al-Quran lebih bersifat esoteris secara batin, syari. Segala tema metafisika di dalam kitab suci, misalnya mengenai penciptaan, mengenai Adam, setan, pohon pengetahuan, kebangkitan kembali, hari perhitungan, neraka dan surga, harus dianggap sebagai simbol-simbol dan harus dipahami secara alegoris. Hanya orang-orang awam yang tidak dapat berpikir mandiri secara memadai yang memahami tema-tema ini secara harfiah. Tema-tema yang agak ringan seperti Dia Allah menurunkan hujan dari langit juga harus dipahami secara simbolik. Air dalam konteks ini adalah Al-Quran. Rute spiritual manusia. Yang pertama, Al-Abrar dan Al-Ruhama, berusia sekitar 15-25. Mereka mampu berfikir dan bisa memahami makna-makna bersih dan jernih dalam berfikir. Isyarat tentang mereka terdapat dalam surat An-Nur 59. Yang kedua, Ar-Ru'asa dan Al-Malik, berusia sekitar 30 tahun ke atas. Mereka yang memiliki kepemimpinan, mampu memelihara persaudaraan, pemurah kasih sayang, dan siap berkorban demi persaudaraan. Mereka memiliki kemampuan berfikir level hikmah. Isyarat tentang mereka terdapat dalam surat Al-Qasas 14. Yang ketiga, Al-Muluk wal Sultan, berusia sekitar 40 tahun ke atas. Mereka memahami undang-undang Tuhan dan memiliki kekuasaan untuk memerintah dan melarang, mencegah perselisihan dan pertentangan dengan cara lemah lembut dan penuh kasih sayang. Isyarat tentang mereka terdapat dalam surat Al-Ahqaf 15. Para filosof, berusia sekitar 50 tahun ke atas. Mereka yang memiliki kualitas ketuhanan. Mereka mencapai level kepasrahan dan penerimaan total, serta mampu melihat hakikat, sehingga mampu mengambil jarak dari dunia materi. Mereka sangat dekat dengan Tuhan. Isyarat tentang mereka terdapat dalam surat Al-Fajr 27-28.